Hai, apakah teman-teman tahu bahwa ada yang disebut Injil dari Maria Magdalena? Jadi Injil ini diketemukan tahun 1945 di Nag Hammadi, Mesir, bersama dengan beberapa Injil lain seperti misalnya Injil Petrus, Injil Filipus, Injil Thomas, dan teks gnostik. Nah, kenapa ya Maria Magdalena lalu begitu disingkirkan oleh gereja Katolik? Sebab dia adalah perempuan yang memiliki tingkat kesadaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para murid Yesus. Malah ada suatu saat ketika Petrus merasa iri hati pada Maria Magdalena lalu memanggilnya dan mengatakan, mengapa Yesus lebih banyak menghabiskan waktu dengan dia daripada dengan para murid-muridnya. Ya, Maria Magdalena, dia memang dekat sekali dengan Yesus. Malah dikatakan bahwa dia sebenarnya adalah istri Yesus. Tapi satu hal yang penting yang harus kita pahami adalah gereja Katolik, terutama gereja Katolik, tidak terlalu menyukai perempuan yang mempunyai kebebasan menjadi diri sendiri. Dan Maria Magdalena itu akhirnya dikambing hitamkan ketika akhirnya dia disamakan dengan pelacur yang ada di kitab suci. Padahal ada 3 perempuan yang adalah 3 perempuan lalu disatukan, dijadikan bagian dari apa yang kita sebut kisah Maria Magdalena. Jadi teman-teman, sekarang kita harus kritis. Kenapa gereja takut pada kekuatan perempuan? Kenapa gereja ingin menekan feminisme? Mengapa gereja tidak mau bercerita tentang Maria Magdalena apa adanya? Apa yang gereja takutkan? Bayangkan kita hidup dalam suatu patriarkah di mana semua imam adalah laki-laki. Kedudukan perempuan adalah di katakanlah kelas 2. Ya, nah, hal itu tidak terjadi pada diri Maria Magdalena. Dia menjadi perempuan utama dalam kehidupan Yesus atau Yehusua, dan dia mendampingi Yehusua dalam menemukan cara untuk pulang ke asal muasal. Jadi yang disiapkan oleh Yehusua dan Maria Magdalena adalah bagaimana menemukan jalan pulang, menembus teknologi Archons yang dimiliki oleh Demiurge yang membuat orang masuk dalam lingkaran reinkarnasi. Sampai sini teman-teman.